Satu dua, satu dua. Satu dua, satu dua, satu, 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 satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, mitra Persada FM yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang kita terima. Mudah-mudahan dengan bersyukur saya dan mitra Persada mendapatkan tambahan nikmat, tambahan rahmat, dan tambahan kemudahan-kemudahan di dalam hidup ini. Amin ya rabbal alamin. Mitra Persada, hakikat puasa adalah mengembalikan kebaikan kepada manusia. Jadi hakikatnya manusia ini semula adalah orang baik, orang yang bersih, yang suci, atau bahasa Arabnya itu fitrah. Dia hakikatnya adalah menyembah Allah Azza wa Jalla. Kemudian memulai hidup ini ya karena lingkungan, karena orang tua, karena pengaruh macam-macam, sehingga dia berbuat salah. Tetapi Allah masih membuka kesempatan, memberikan kesempatan diampuni kesalahan-kesalahan. Di antaranya adalah dengan beribadah puasa. Dan dijanjikan pada bulan Ramadan ini berbagai kelipatan pahala. Jadi melakukan sedikit dengan pahala yang banyak sekali. Inilah kemurahan Allah di bulan suci ini. Maka ibadah puasa ini mengingatkan kita akan sejatinya, ya hidup kita ini terdiri dari jasmani dan rohani. Maka dengan puasa ini mengembalikan manusia ke sejatinya, rohaninya. Jadi orang itu kan kalau rohaninya itu baik, maka jasmaninya ya kelihatan baik, akan melahirkan jasmani yang baik, karena dia pribadinya, rohaninya itu pemurah, maka jasmaninya dia memberi, menolong, dan seterusnya. Karena itulah selama puasa umat Islam dilarang mengakses apa-apa yang sifatnya jasmani, seperti makan, seperti minum, seperti berhubungan suami istri siang hari, ya, yaitu sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini dikekang, istilahnya ditahan, tetapi dinikmati dengan niat yang khusus, niat puasa. Dia menjalaninya ya harusnya dengan nikmat, karena temannya ada, karena menjalankan itu semata-mata ya patuh sama Allah yang menciptakan, sehingga terasa nikmat. Dia mengalami lapar, haus, terasa nikmat. Oh ya Allah, Engkau beri aku haus dan lapar. Karena setelahnya haus dan lapar akan merasakan nikmatnya kenyang dan tidak haus lagi. Maka dengan tidak mengakses hal-hal yang jasmani, makan, minum, dan lain-lain tadi, akan menumbuhkan hal-hal yang bersifat baik, bersifat kebaikan. Jadi karena aslinya itu, rohaninya itu bagus asalnya,
kemudian dikembalikan oleh Allah dengan berpuasa, dia kan otomatis mencegah diri dari makan, minum, dan nafsu kan. Karena kalau melakukan itu puasanya rugi, hanya lapar dan haus, maka otomatis dia kembali ke kebaikan. Nah ini kita bersyukur kehadiran Allah SWT memberi waktu kita sebulan saja dalam setahun, 1/11 untuk kita ini kesempatan untuk berbuat baik, untuk memupuk diri kita ini dengan kebaikan-kebaikan. Untung kita ini diberi waktu namanya puasa Ramadan. Kemudian setelah nilai-nilai puasa itu sudah tertanam, itu akan menjadi inspirasi atau pendorong kita untuk menjadi orang baik di bulan yang lain. Jadi begitu, ketika puasa kita tidak berani bertengkar, nanti pahalanya habis. Tidak berani ghibah atau ngomongin orang lain, tidak berani menulis kata-kata yang tidak baik di WA, kata-kata yang tidak berguna pun termasuk tidak baik. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Nah, di surat Al-Mu'minun, orang beriman yang beruntung itu salah satunya orang yang berpaling dari hal-hal yang tidak berguna, baik ucapan maupun perbuatan maupun tulisan. Ini akan dinilai oleh Allah. Nah, ketika dia puasa meninggalkan begitu-begitu tadi, maka menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang sangat baik dan indah menurut Allah Azza wa Jalla. Bahkan udara yang keluar dari mulut ini menurut Allah lebih wangi dibanding minyak misik, minyak wangi yang bagus sekali. Ini menurut Allah Azza wa Jalla. Kemudian mitra bersada, apa arti Ramadan itu dan apa keistimewaannya? Ramadan itu dari kata ar-ramdu yang berarti sangat panas. Maksudnya adalah Ramadan itu merupakan bulan yang membakar dosa-dosa. Jadi dipanaskan, dibakar sampai habis. Sehingga orang itu kalau melewati Ramadan itu dia akan habislah dosa-dosanya karena Allah berkenan membakarnya, berkenan melupakan dosa-dosa yang diperbuat. Sekali lagi, Allah itu maha terpuji. Allah itu baiknya itu tidak karuan, baiknya itu tidak mempunyai sifat dendam. Kalau orang berbuat dosa, asal dia minta bertaubat kepada Allah, diterima taubatnya ini. Nanti kembali lagi berbuat dosa, tapi kembali lagi minta ampun, diampuni itu kesalahan. Pokoknya nyawa masih dikandung badan, diampuni asal bertaubat. Bertaubat itu ya kapok atau tidak ingin kembali berbuat lagi. Tapi kalau nanti berbuat kemudian tidak sengaja, ya minta ampun lagi. Inilah hidup kita ini sebenarnya diliputi oleh ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Maka nilai puasa itu di tangan Allah, ya, di tangan Allah. Saya puasa itu untuk saya, dan saya akan membalasnya, akan biji, akan menilai, akan menjadi juri. Kadang tetangga rumah dekat dengan kita, kemudian tetangga yang satunya juga dekat, nilai puasanya tidak sama. Itu bisa terjadi karena Allah sendiri yang menilai, yang memberi balasan. Termasuk ketika Ramadan itu kita lalui, pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup, ya. Maja fi sahihain min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, "Idza dakhala Ramadanu futihat abwabul jannah."
Ketika Ramadan itu datang, maka dibuka pintu surga. Wa ghulliqat abwaabu jahannama. Ditutup pintu-pintu neraka jahanam. Wasul silatis sayatinu, dan setan-setan dibelenggu, dirantai. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya pintu kebaikan itu banyak yang dibuka sehingga orang melakukan itu mudah. Kita lihat ketika bulan puasa itu orang memberi yang semula itu cetil, bulan puasa itu terasa ringan bersedekah. Sholat sunat itu terasa enak, ringan. Sholat taraweh di musala di masjid itu mudah sekali. Padahal selama ini jarang ke masjid, ke musala. Tapi ketika puasa itu orang ya berbondong-bondong. Ini begitu mudahnya, begitu ringannya berbuat baik. Maka kalau orang baik, orang dulu mengharapkan seandainya setahun itu bulan Ramadan semua. Karena apa? Karena kemuliaan dan keberkahan di bulan Ramadan itu banyak sekali. Yang tadinya makan itu hanya ya nasi sama sambal atau tempe, tahu. Ketika bulan Ramadan, wah bukanya itu ada buah-buahan, ada minuman yang selama ini jarang diminum. Ini keberkahan namanya, barokah dari puasa. Orang rezekinya pada puasa itu melipat ganda. Orang yang jualan apa saja di bulan Ramadan itu ya menjadi laku. Kopiah yang jarang dibeli orang, karena mau lebaran, orang pada beli kopiah yang baru, baju baru. Yang tadinya tidak punya sepeda motor, walaupun kredit beli motor. Karena menghadapi lebaran. Ini barokah Ramadan. Barokah Ramadan itu tidak hanya dinikmati oleh orang yang beriman, orang yang tidak puasa pun ya mendapat barokahnya. Karena yang penjual-penjual muslim pada tutup siang hari, dia buka dengan menutupkan tabir di situ. Ini kan aturannya begitu. Mitra bersada, dalam riwayat Abu Hurairah lagi, Rasulullah SAW bersabda, man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan beribadah, dengan tadarus, tarawih, sholat sunat, sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih, dan seterusnya, membaca Al-Quran sampai sebanyak-banyaknya, itu akan diampuni kesalahannya yang lalu. Ini betapa banyaknya, istilahnya diobral, pahala itu diobral. Silakan gitu, akan aku balas dengan pahala yang besar. Kemudian mitra persada, dalam sabda Rasulullah SAW yang dikutip oleh Dr. Wahbah Zuhaili dalam Puasa dan Etikaf, itu disebutkan hadis, wahai manusia, kalian telah dinaungi bulan yang agung, bulan yang diberkahi, bulan yang di dalamnya suatu malam di bulan puasa itu, di malam-malam ganjil setelah tanggal 20, kualitasnya lebih baik dibanding 1000 bulan. Bulan yang ditetapkan puasa di dalamnya itu merupakan kewajiban, dan bangun pada malam harinya sebagai amalan sunnah. Disunahkan sahur diakhirkan, buka disegerakan. Kemudian orang yang memberi makan, orang yang berpuasa mendapat pahala seperti puasanya orang yang diberi makanan tadi. Barang siapa mendekatkan diri di dalam bulan puasa itu dengan kebaikan-kebaikan, maka seperti dia menunaikan yang wajib. Siapa yang menunaikan kewajiban, maka seperti orang yang menunaikan 70 kewajiban di bulan lain. Bayangkan mitra persada, kita bayangkan kita ini adalah orang yang setiap bulan bulan Agustus gitu nanti akan mendapat
sesuatu yang menyenangkan. Pasti kedatangan bulan Agustus itu dinanti-nanti. Masih bulan Mei itu ya waduh, Agustus kok masih lama. Bulan Juni alhamdulillah sudah dekat. Juli alhamdulillah sudah sebentar lagi. Ketika datang bulan Agustus senangnya bukan main. Karena bulan yang ditunggu datang betul. Bulan yang menyenangkan. Maka ketika menunggu itu terasa lama, dan ketika sampai yang ditunggu itu datang, dia senangnya bukan main dan ingin seandainya setahun itu bulan Agustus semuanya. Ini seperti Ramadan bagi orang yang biasa melakukan kebaikan, yang hidupnya itu dengan ibadah yang kuat, dia itu merasa nikmat sekali. Dia mengharapkan setahun itu bulan Ramadan semuanya. Ya, kalau kita ini kan ya alhamdulillah puasanya sudah 20 hari, tinggal 10 hari atau 9 hari. Alhamdulillah puasa tinggal 2 hari. Alhamdulillah nanti Lebaran tidak puasa, pakai baju baru, uang banyak. Begitu kalau kita ini. Kalau ulama dahulu itu menangis dengan ditinggal bulan Ramadan. Karena